Jumpa kembali di M3 Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan judulnya Manusia jika hanya hidupkan tubuh dan jiwa tanpa roh dan firman Tuhan akan tersandung. Judulnya itu teman-teman. Jadi maksudnya manusia pada umumnya gitu, orang-orang dunia atau orang berkeyakinan itu hidup itu hanya dari dua unsur aja teman-teman. Jadi manusia itu pada manusia dunia itu umumnya ya cuman berupa tubuh dan jiwa saja teman-teman. Nah sebenarnya kalau kita bicara masuk ke kategori rohani gitu, manusia itu bukan cuma terdiri dari tubuh dan jiwa saja, tapi juga ada unsur roh. Nah unsur roh ini teman-teman yang bisa apa ya, bisa membuat kita mampu mengerti firman Tuhan dan kita mampu menghidupkan roh Tuhan di dalam kita teman-teman. Nah ini yang membuat kita bisa beriman untuk bisa mampu melakukan firman Tuhan teman-teman. Ujungnya seperti itu teman-teman. Nah ini saya coba dengan dasar kitab Roma teman-teman. Kitab Roma pasal 9 ayat 20 sampai 33 dan juga nanti di cross check dengan Roma pasal 8 teman-teman, ayatnya 26 sampai 30 teman-teman. Nah ini saya bacakan aja dulu sebelum saya masuk ke draft itu. Cuman intinya gitu teman-teman. Jadi manusia jika hanya hidupkan tubuh dan jiwa, ya tubuh itu kan tubuh gitu. Kalau jiwa itu kan berupa pikiran, perasaan, kehendak teman-teman. Jadi kalau cerita yang bicara jiwa gitu dari sisi rohani, jiwa itu apa ya? Tuhan tidak bisa terlalu mencampuri gitu teman-teman. Jadi Tuhan itu memang dari awalnya gitu memang menetapkan bahwa jiwa manusia itu adalah ya harus bisa mampu berdaulat sendiri, mampu berdiri sendiri gitu, mampu mempunyai jadi independen sendiri gitu, independen di dalam soal jiwa gitu. Karena Tuhan tidak mau menganggap manusia itu seperti robot teman-teman. Jadi manusia itu pengennya Tuhan jadikan ya sebagai manusia yang punya pikiran, perasaan, kehendak sendiri juga gitu. Jadi tidak bisa dipaksa aja gitu. Nah, Tuhan kasih peluang manusia itu hak independen itu ya dari sisi jiwanya teman-teman. Kalau tubuh itu kan cuma mengikuti saja teman. Tubuh itu kan mengikuti dari jiwa gitu. Jadi kalau jiwanya nggak benar ya akan jadi nggak benar teman. Nah kalau kita compare lagi apa sih gitu yang mesti pikiran, perasaan, kehendak ini sesuai dengan Tuhan, ya kembali lagi teman. Jadi jiwa Tuhan itu sama aja, di dalam Tuhan itu juga punya pikiran, perasaan, dan kehendak gitu. Nah cuman kalau saya amati gitu, ya pikiran, perasaan, kehendak Tuhan itu ya dasarnya kan apa yang diperintah dan beraturkan Tuhan teman-teman di dalam firman Tuhannya teman-teman. Jadi kuncinya kalau kita pengen jiwa kita nggak liar gitu, ya kita mesti isi jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita itu dengan ya firman Tuhan teman. Itu yang kita mesti isi gitu. Bahkan kalau kita isi dengan firman Tuhan pun, ya seperti contohnya bangsa Yahudi, bangsa Israel zaman dulu gitu, waktu saat-saat awal-awal yang 2000 tahun yang lalu. Nah itu kan bukan berarti mereka tidak melakukan firman Tuhan teman. Mereka itu melakukan firman Tuhan. Nah firman Tuhan waktu itu disebutnya Taurat gitu loh. Nah cuman waktu itu Taurat itu benar-benar bentuknya itu firman Tuhan yang lebih bersifat hukum gitu teman. Yang benar-benar kaku banget gitu. Karena waktu itu tidak semua orang gitu diberi oleh Tuhan roh Tuhan di setiap manusia itu gitu. Ada mungkin manusia dari awalnya juga sudah ada roh gitu, roh manusia yang mestinya diisi oleh roh Tuhan. Tapi waktu itu ya rohnya kosong gitu kan. Apa mungkin ada mentor rohani sebagai nyebut ya tidur gitu. Jadi orang-orang zaman itu gitu, bangsa Yahudi waktu itu, ahli Taurat dan kaum Farisi bukan tidak mempunyai roh, tapi rohnya tidur gitu. Roh orang ahli Taurat dan kaum Farisi itu tertidur gitu. Jadi yang hidup hanya cerita tubuh dan jiwa. Padahal secara jiwa yang namanya orang-orang ahli Taurat dan kaum Farisi waktu itu sudah diisi oleh ya firman Tuhan teman, yang berupa Taurat itu. Tapi karena rohnya tidak hidup, akhirnya pengertian firman Tuhan atau Taurat itu terlalu berdasar hukum dan kaku sekali teman-teman. Jadi seolah-olah tanpa melibatkan Tuhan gitu ya, orang manusia ahli Taurat dan kaum Farisi itu bisa membuat satu
judgement sendiri teman-teman. Atau kalaupun pengen kaitkan dengan Tuhan gitu, ya paling si kaum Farisi itu gitu, ya harus minta imam atau ahli Taurat yang menghadap kepada Tuhan. Jadi tidak seperti saat ini teman. Kalau periode kita hidup saat ini itu kan yang namanya Roh Tuhan kan hidup di dalam kita teman. Jadi setiap saat kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan asal kita mau menghidupkan Roh Tuhan teman. Jadi kalau zaman dulu masalahnya itu kembali lagi tidak ada Roh Tuhan di dalam si ahli Taurat dan kaum Farisi gitu. Karena waktu itu Roh Tuhan, kalau cerita Roh Tuhan yang hidup di dalam kita itu kan karena Nabi Isa. Waktu Nabi Isa disalibkan wafat gitu, Nabi Isa balik ke alam akhirat, ke surga, ketemu Tuhan Allah, di mana Nabi Isa atau Yesus itu minta gitu supaya Roh Tuhan itu ditinggal kepada kita semua. Jadi kalau zaman kita orang sekarang, periode kita sekarang, harusnya sudah ada Roh Tuhan yang bisa kita hidupkan. Masalahnya, apakah kita sudah mengenal belum bahwa ada Roh Tuhan di dalam kita? Gitu. Apakah kita sudah mengerti belum bahwa ada Roh Tuhan di dalam kita? Dan apakah kita sudah mengenal dan mengerti tidak bahwa yang namanya Roh Tuhan itu harus dihidupkan, teman-teman? Waktu Roh Tuhan dihidupkan berarti ya firman Tuhan yang sudah nyanding nih, yang sudah ada di dalam kita gitu. Ya mestinya firman Tuhan itu ya akan menjadi hidup gitu, menjadi pikiran, perasaan, kehendak Tuhan apabila Roh Tuhan ya memberi kemampuan untuk mengerti, teman-teman. Tapi kalau seandainya tidak ada Roh Tuhan yang memberi kemampuan mengerti, yang dikhawatirkan itu nanti yang namanya firman Tuhan itu tidak beda dengan hukum-hukum Taurat saat zaman itu, teman-teman. Kalau ahli Taurat dan kaum Farisi saat itu kan dia sudah pegang hukum-hukum Tuhan gitu berupa atau kitab Taurat gitu. Tapi kan kaku, teman-teman, kaku sekali dan hukum. Nah, yang namanya firman Tuhan juga sama, teman-teman. Firman Tuhan yang sekarang kita baca di kitab suci atau di Alkitab, kalau di orang Muslim mungkin di Al-Quran gitu kan. Kalau teman-teman yang di luar Nasrani dan Muslim mungkin kitab masing-masing lah yang dari Tuhan gitu. Ya, itu kan dasarnya kan kitab-kitab yang memang dari Tuhan gitu. Nah, masalahnya itu ya apakah pengertian di dalam kitab itu apakah terlalu kaku nggak, terlalu hukum nggak, seperti waktu ahli Taurat dan kaum Farisi alami saat itu, teman-teman. Nah, ini kembali lagi, jadi dengan adanya Roh Tuhan di dalam kita inginkan bahwa yang namanya firman Tuhan itu bukan kaku gitu, bukan menjadi hukum, tapi menjadi hidup, teman-teman. Nah, hidup ya itu. Jadi firman Tuhan itu kan umumnya pengertiannya itu kan tidak mati cuma seperti itu gitu. Bahkan firman Tuhan itu kadang-kadang ada yang sebagai firman sebagai pagar yang pegangan pagar yang kanan atau pegangan pagar yang kiri gitu. Nah, untuk menentukan mana pegangan pagar kanan kiri aja juga kalau tidak menghidupkan Roh Tuhan udah tidak tahu, teman. Ya apakah kita mesti pegang yang pegangan yang kanan atau pegangan yang kiri di dalam firman itu aja udah kita nggak ngerti. Belum lagi kalau pengertian firman itu bisa hidup gitu. Nah, ini kan susah sekali, teman. Kalau kita tidak menghidupkan Roh Tuhan gitu, ya susah. Jadi kuncinya gitu, teman-teman. Apabila kita manusia dunia gitu atau orang yang berkeyakinan, kalau cuma memiliki tubuh dan jiwa saja, akhirnya ya hidup itu dengan pikiran, perasaan, kehendak sendiri saja, teman. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa masuk ke dalam untuk mencampuri kedaulatan atau independen dari si manusia itu, teman-teman. Nah, sedangkan yang namanya jiwa Tuhan itu adanya di firman gitu. Jadi kalau kita tidak menguasai firman Tuhan, ya rasanya nanti timbulnya jiwa Tuhan, pikiran, perasaan, kehendak Tuhan tidak terjadi dalam hidup si manusia tersebut, teman-teman. Ya hidupnya itu yakin dari pikiran, perasaan, kehendaknya manusia sendiri, teman-teman. Nah, kembali lagi, kalaupun misalnya firman Tuhan sudah ada di dalam manusia itu gitu, tapi kalau tanpa menghidupkan Roh Tuhan, tidak akan mampu mengerti, teman-teman. Tidak akan mampu mengerti akan firman Tuhan. Dan waktu tidak mampu mengerti firman Tuhan, takutnya nanti waktu melakukan juga tidak mampu, tidak akan mampu gitu.
Jadi roh Tuhan itu yang harus dihidupkan supaya kita mampu mengerti dan mampu melakukan, dan kita juga harus punya dasar firman Tuhan, teman. Kalau kita hidup tidak punya dasar firman Tuhan, akhirnya yang hidup hanya dari pikiran perasaan kehendak sendiri, ya akhirnya tersandung, teman-teman. Jadi nggak keruan, jiwa dan tubuhnya jadi tersesat kemana-mana, tersandung, bisa tersandung nggak keruan gitu. Jadi kembali lagi, ya kita mesti memang hidupkan roh kita gitu. Jadi kita harus hidupkan firman Tuhan supaya bisa mengisi jiwa kita, dan kita juga mesti menghidupkan roh Tuhan untuk bisa mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan. Kurang lebihnya gitu, teman-teman. Nah, ini coba saya masuk ke kitab Roma, teman-teman ya. Kitab Roma pasal 9, teman-teman. Pasal 9 ayatnya 20 sampai 33, teman-teman. Ayatnya 20. Ayatnya kitab Roma 9 ayat 20 sampai 33. Saya coba baca, teman-teman. Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang membentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa-biasa saja gitu. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabarannya yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang yang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain, seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih akan disebut kekasih gitu. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sisanya akan diselamatkan. Nah, ini 27-nya, teman-teman. Nah, ini nyambung ke 28 sampai 33, teman-teman ya. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Berarti udah habis, hancur, teman-teman. Jika demikian, apakah hendak kita katakan ini bahwa bangsa-bangsa lain tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada satu batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Jadi ini ceritanya seperti itu, teman-teman. Jadi kembali lagi yang namanya apa ya? Kalau kita dunia itu misalnya hanya terdiri dari tubuh dan jiwa saja, yang dikhawatirkan itu akhirnya jiwanya ngelantur gitu ya, berpikir, berperasaan dan berkehendak sendiri seperti manusia inginkan. Berarti pasti seperti dunia, teman. Dan berarti harus diisi oleh firman, teman. Tapi firman ini apabila tidak ada roh Tuhan, itu ada firman Tuhan tapi tidak ada roh Tuhan, nanti yang dikhawatirkan itu tidak mampu mengerti firman Tuhan, tidak mampu melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena tidak lahir iman, teman. Justru kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan itu
keberanian untuk melakukan firman Tuhan itu yang menimbulkan iman, teman. Nah, iman ini yang membackup, teman. Jadi jangankan bicara iman ada firmannya gitu. Ya, iman tanpa ada firmannya itu lebih baik, teman-teman, daripada cuman bicara menjadikan firman seperti hukum gitu. Nah, tapi yang paling bagus, yang paling benar itu adalah bagaimana firman itu harus dengan iman gitu. Waktu firman dengan iman ya pasti ya akan mencapai apa yang Tuhan rancang dan kehendaki, teman-teman. Jadi intinya gitu, teman-teman. Di kitab Roma pasal 8 ayat 26 sampai 30 itu 33 itu di kitab Roma pasal 9 ayat 20 sampai 33 itu kurang lebih isinya itu, teman. Nah, coba kita sekarang cross check, teman-teman, dengan kitab Roma pasal 8, teman-teman. Kitab Roma pasal 8 ayatnya 26 sampai 30, teman-teman. Ayatnya 26 sampai 30. Nah, ini coba saya bacakan jadi 26, teman-teman. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa gitu. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluh-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini kalau kita menyimak pasal 28, teman-teman, ya kita tahu sekarang bahwa Allah itu turut bekerja di dalam hidup kita gitu. Ya turut bekerja berarti kan dalam segala sesuatu itu ya bentuk-bentuknya itu, teman-teman. Jadi kembali lagi, kalau kita dasar hidup itu cuman dari tubuh dan jiwa, dari pikiran perasaan sendiri tanpa ada dasar firman Tuhan, berarti kita hidup tidak sesuai dengan pikiran perasaan dan kehendak Tuhan gitu. Jadi mau nggak mau kita harus hidupkan firman Tuhan. Nah, waktu kita hidup dengan ada firman Tuhan, teman, firman Tuhan itu adalah sebagai guidance gitu, dan kebenaran gitu. Firman Tuhan adalah parameter kebenaran gitu. Nah, parameter kebenaran itu apabila dilanggar, maksudnya dengan ayat 28 di sini, teman-teman. Jadi Tuhan itu supaya mengingatkan bahwa kita melanggar dari firman Tuhan itu, yang biasanya menggunakan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian atau permasalahan-permasalahan, teman-teman. Lewat peristiwa kejadian permasalahan ini, ya kita diingatkan oleh Tuhan gitu. Ya, nah ini yang dimaksud dengan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, itu maksudnya seperti itu, teman-teman. Jadi kalau kita tidak punya parameter firman, ya susah gitu. Ya bagaimana kita bisa tahu bahwa ini benar atau salah gitu. Jadi parameter firman itu perlu sekali, teman-teman. Nah, waktu parameter firman itu sudah kita miliki, ya kembali lagi yang namanya Allah turut bekerja itu apabila memang kita menghidupkan Roh Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga waktu kita menghidup Roh Tuhan sehari-hari di dalam kita, ya otomatis yang namanya Tuhan itu turut bekerja setiap saat gitu bersama dengan kita. Nah, untuk mengingatkan ya dengan dasar-dasar parameter firman itu, teman. Yang melanggar firman Tuhan ya berarti itu yang jangan gitu loh. Yang sesuai dengan firman Tuhan ya teruskan gitu, meskipun kita ngadepin banyak peristiwa, banyak kejadian, banyak masalah gitu. Ya tapi kita harus teruskan. Jadi parameternya kembali lagi, teman-teman, harus ada firman, teman. Kalau tanpa ada firman, ada Roh Tuhan juga tidak bisa match gitu. Jadi harus ada firman, harus bisa dihidupkan gitu. Nah, sehingga firman itu adalah pikiran perasaan kehendak Tuhan, dan juga harus ada Roh Tuhan, teman, untuk dapat mengerti firman itu dan juga untuk mampu melakukan firman itu. Karena ya kembali lagi, karena kalau sudah ada kedalaman pengertian firman dan juga sudah berani melakukan firman Tuhan, biasanya iman kita maju, meningkat, berkembang gitu. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya gitu. Nah, ini saya sudah bacakan, teman-teman, di kitab Roma pasal
8 gitu, ayatnya dari 26 sampai 30 udah selesai. Nah, sekarang saya coba masuk ke draft saya aja teman-teman, barangkali bisa lebih jelas gitu. Pada dasarnya, firman Tuhan ajarkan bahwa manusia terdiri dari tubuh dan jiwa serta roh. Itu harusnya seperti itu teman-teman. Tapi pada umumnya manusia duniawi itu hanya kenal tubuh dan jiwa saja gitu. Jadi sebenarnya yang namanya manusia itu Tuhan ciptakan dasarnya adalah 3 unsur gitu ya. Bisa ada tubuh, ada jiwa, sama ada roh gitu. Itu pada dasarnya seperti itu teman. Tapi pada umumnya manusia itu ya, saya nggak ngerti kalau disebut manusia itu kita mau kelompokin jadi berapa kelompok manusia gitu. Ya kalau manusia itu misalnya manusia yang tidak peduli ada Tuhan atau tidak ada Tuhan, tidak peduli ada firman Tuhan atau tidak ada firman Tuhan, ya apa itu kelompok satu, dah kita kategori kelompok satu. Nah kelompok dua itu kan orang yang percaya Tuhan, teman. Orang percaya Tuhan dan orang yang percaya diri bahwa sudah mengenal Tuhan dalam arti kata mengenal firman-firmannya gitu. Nah ini kan mungkin yang terbanyak kan ini teman-teman. Tapi dasarnya kan kurang benar teman. Karena kembali lagi kalau kalau jiwa gitu, pikiran, perasaan, kehendak si manusia itu tidak didasari dengan pengenalan, pengertian akan firman Tuhan, akhirnya kan ya tidak bisa berpikir, berperasaan dan berkehendak sesuai dengan yang Tuhan pikir, Tuhan rasa dan kehendak. Jadi akhirnya kacau gitu. Ya berarti kan yang namanya manusia pada umumnya seperti itu teman. Hanya terdiri dari tubuh dan jiwa. Ya meskipun mereka percaya diri bahwa mereka itu seolah yang Tuhan, tapi dengan jiwanya mereka sendiri, mereka merasa mengenal firman Tuhan, tapi juga dengan jiwanya mereka sendiri. Nah ini yang bikin kacau kan. Akhirnya kan ya saya kategorikan ini orang rohani tapi masih duniawi gitu. Pasti cara-cara hidupnya tidak beda dengan orang duniawi pada umumnya teman-teman. Umumnya seperti itu gitu. Nah ini yang saya anggap justru mayoritas orang di dunia itu banyaknya kategori ini teman-teman. Yang banyak itu orang yang punya keyakinan diri bahwa dia sudah percaya Tuhan, dia sudah mengenal Tuhan, mengenal firman Tuhan, tapi dari jiwanya sendiri teman-teman. Nah ini yang sangat bahaya teman-teman. Jadi orang-orang yang seperti ini ya sebenarnya cuma menghidupkan tubuh dan jiwa saja, tidak menghidupkan roh itu. Nah pada umumnya manusia seperti itu. Tapi kalau kita bicara manusia duniawi hanya kenal tubuh dan jiwa saja, tubuh yang diatur oleh jiwa yang berupa pikiran dan perasaan serta menghasilkan kehendak dari manusianya sendiri, yaitu sudah dikatakan gitu. Jadi kalau kita tidak hidupkan unsur roh, ya akan seperti itu gitu. Secara firman, jiwa diciptakan Tuhan dengan hak kedaulatan bagi manusia, karena Tuhan mengendaki manusia sebagai manusia yang memiliki hati nurani gitu, bukan seperti robot. Jadi Tuhan itu pengen sekali manusia itu yang punya perasaan, punya pikiran, punya kehendak, punya hati nurani gitu, yang bukan seperti robot teman-teman. Dan Tuhan itu mengendaki seperti itu. Jadi kalau memang manusia itu memang percaya kepada Tuhan, ya mesti benar-benar membuktikan bahwa dia percaya kepada Tuhan gitu. Bukan karena dipaksa harus percaya Tuhan, nggak bisa gitu. Pengennya Tuhan itu dari hati, dari nuraninya si manusia itu sendiri yang pengen percaya sama Tuhan gitu. Begitupun soal mengasihi Tuhan teman-teman. Waktu mengasihi Tuhan juga sama gitu. Ya tidak mau Tuhan paksa manusia harus mengasihi Tuhan, nggak mau gitu. Ya pengennya Tuhan adalah manusia memang karena mau sendiri gitu ya untuk mengasihi Tuhan gitu. Nah bentuk-bentuk percaya Tuhan, bentuk-bentuk mengasihi Tuhan itu kan susah penilaiannya apa gitu loh, kalau hanya di pikiran, perasaan dan kehendak saja gitu. Nah Tuhan kasih kategori itu ya, kita percaya kepada Tuhan atau tidak, kita percaya kepada firman Tuhan atau tidak, kita mengasihi Tuhan atau tidak. Itu parameternya adalah dengan parameter melakukan firman Tuhan teman. Harus mampu melakukan firman Tuhan. Jadi percaya dan mengasihi itu adalah melakukan firman Tuhan gitu. Taat melakukan firman Tuhan. Apabila tidak melakukan firman Tuhan, penilaiannya jadi susah teman-teman. Nah untuk bisa melakukan firman Tuhan,
Ya dasarnya harus bisa mengenal mengerti akan firman Tuhan dulu, teman. Kalau kembali lagi, kalau mau melakukan firman Tuhan tanpa dasar mengenal mengerti firman Tuhan, terus apa yang mau dilakukan gitu? Nggak ngerti. Nah, kalau kita sudah mengenal mengerti firman Tuhan, berarti sebelum kita melakukan, kita sudah tahu teman, bahwa ada janji-janji Tuhan, ya, bahwa ada rancangan kehendak Tuhan, seperti yang di dalam firman Tuhan tersebut. Nah, waktu ada janji dan rancangan kehendak Tuhan, berarti timbul pengharapan dari kita, teman. Nah, waktu kita timbul pengharapan, ya terkaitnya berarti kita jadi beriman gitu. Ya, beriman, percaya kepada Tuhan bahwa ya pengharapan itu akan terjadi dalam hidup kita, janji itu akan kita tuai dalam hidup kita. Itu butuh iman, teman. Tanpa iman, ya rasanya untuk bisa mengunduh, menuai firman Tuhan, janji-janji Tuhan itu ya tidak bisa, teman. Jadi harus dengan iman gitu. Jadi kaitan orang hidup itu seperti itu, teman. Harus mengenal, mengerti akan firman Tuhan, harus mampu mengerti dan melakukan firman Tuhan gitu. Harus menghidupkan firman Tuhan, harus menghidupkan roh Tuhan gitu. Ya, kaitannya kurang lebih gitu, teman. Sehingga nanti kita bisa beriman. Nah, waktu beriman itu kita bisa menuai janji-janji Tuhan, sehingga kita hidup masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan untuk bisa mendapatkan keselamatan akhirat dengan tambahan sukses duniawi. Sasaran intinya itu, teman-teman. Jadi kalau saya baca sekali lagi, secara firman, jiwa diciptakan Tuhan dengan hak kedaulatan, maksudnya independen bagi si manusia itu sendiri. Karena Tuhan menghendaki manusia sebagai manusia yang memiliki hati nurani, bukan seperti robot gitu. Jadi apabila manusia hanya menghidupkan tubuh dan jiwa saja, maka manusia akan hidup tanpa keterlibatan Tuhan dalam hidupnya. Jadi kalau manusia cuma hidup dengan tubuh dan jiwa, ya pasti nggak Tuhan-Tuhanan gitu. Ya dia hidup sendiri aja, seperti orang-orang dunia pada umumnya gitu. Jadi dia mengandalkan diri sendiri, ya dia juga berpikir, berperasaan dan berkehendak dari diri sendiri gitu. Jadi semuanya diri sendiri-sendiri, teman. Tidak ada kaitan dengan Tuhan gitu. Tuhan sebenarnya takut, sebenarnya Tuhan sebenarnya turut bekerja bagi manusia dalam segala hal melalui peristiwa dan kejadian dan permasalahan gitu. Tapi tanpa memiliki roh, maka manusia akan kehilangan akan makna peristiwa dan kejadian dan permasalahan yang Tuhan adakan tersebut gitu. Jadi kembali lagi, teman-teman. Jadi Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Dalam arti kata, harus punya dasar dari kita harus mengenal mengerti akan firman Tuhan dulu, teman-teman. Yang tadi sebelumnya saya sharingkan gitu. Jadi turut bekerja dalam segala hal itu kan dalam bentuk peristiwa, kejadian atau permasalahan itu. Nah, kalau hal-hal seperti ini yang namanya peristiwa, kejadian, permasalahan itu tidak punya parameter firman, teman-teman, kita tidak mengenal mengerti akan firman Tuhan. Terus peristiwa, kejadian dan permasalahan ini tidak bisa di cross check dengan firman Tuhan, teman-teman. Ya, di cross check dengan apa gitu? Pasti di cross checknya dengan pikiran, perasaan, kehendak si manusia itu sendiri. Nah, sedangkan pikiran, perasaan, kehendak manusia itu sendiri tidak menjamin akan kebenaran, kan, teman-teman? Kebenaran firman Tuhan gitu. Jadi mau nggak mau, teman-teman, kalau kita bisa sebut bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal dalam hidup kita, ya kuncinya selain itu kita hidupkan gitu. Ya, bagaimana cara menghidupkan supaya Tuhan bisa turut bekerja gitu dalam segala hal itu, ya mau nggak mau harus ada roh Tuhan yang dihidupkan dalam diri kita, teman-teman, di dalam roh kita. Roh Tuhan itu harus dihidupkan di dalam roh kita. Nah, waktu roh Tuhan hidup di dalam roh kita, kembali lagi, kalau sudah ada roh Tuhan tanpa ada firman, terus bagaimana gitu? Bagaimana roh Tuhan bisa menunjukkan ke kita bahwa ini benar atau itu ini salah, itu salah gitu? Caranya bagaimana gitu? Nah, parameternya kembali lagi, kita harus menguasai firman Tuhan juga, teman-teman. Harus mengenal dan mengerti firman Tuhan juga. Karena firman Tuhan adalah parameter kebenaran gitu. Kebenaran, hukum-hukum Tuhan ada di situ. Jadi kalau kita tidak memiliki pengenalan, pengertian akan firman Tuhan, akhirnya ya kita tidak memiliki kebenaran yang dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Yang kita miliki adalah pikiran, perasaan, kehendak sendiri si manusia itu yang bukan kebenaran, kan? Bukan bicara soal kebenaran hidup gitu. Kalau kebenaran hidup adanya di firman,
Ya bagaimana kita pengen hidup benar, ya kita harus hidup sesuai dengan apa yang firman perintah peraturkan. Jadi kuncinya balik lagi teman-teman. Kalau kita anggap bahwa yang namanya Tuhan turut bekerja dalam segala hal, berarti kita menghidupkan roh Tuhan gitu. Nah, roh Tuhan itu harus dihidupkan karena dia jangan sampai dibiarkan diam atau tertidur atau mati gitu ya di dalam roh kita. Akhirnya kita nggak bisa ya berkomunikasi dengan Tuhan gitu. Tapi yang tadi saya katakan, kalau roh Tuhan hidup di dalam kita, kembali lagi tanpa ada jalur firman Tuhan, roh Tuhan pun juga nggak bisa gitu. Bagaimana menyampaikan ke kita? Ya dia, roh Tuhan menyampaikan ke kita, Tuhan menyampaikan kepada kita lewat peristiwa kejadian dengan permasalahan-permasalahan. Tapi kalau tidak ada parameter kebenaran firman Tuhan, kita tidak ngerti teman-teman. Ya peristiwa ini nih maksudnya untuk apa sih gitu? Tuhan apakan gitu? Yang namanya kejadian ini Tuhan maksud untuk memberi pengertian apa sih gitu? Yang namanya permasalahan ini ya Tuhan maksud untuk mengingatkan kita tentang apa sih gitu. Nah ini ya untuk hal-hal seperti ini itu harus bisa mengenal mengerti akan firman Tuhan teman. Tidak bisa tidak gitu. Kita harus mengenal mengerti akan firman Tuhan sehingga kita bisa ngerti bahwa peristiwa ini maksudnya ini loh, terkait dengan firman yang ini loh. Kejadian ini terkait dengan firman yang itu loh gitu. Yang namanya permasalahan yang kita hadapi ini akan terkait dengan firman yang ini dan yang itu gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi mesti ada paket komplit teman-teman. Nggak bisa cuma tubuh dan jiwa saja. Selama cuma manusia terdiri dari tubuh dan jiwa ya fungsi Tuhan, kebenaran firman Tuhan gitu. Bantuan dari Tuhan turut bekerja kepada dalam kita dalam hal segala sesuatu itu melalui roh Tuhan itu ya tidak terjadi apa-apa teman-teman. Jadi kembali lagi kembali lagi tadi saya katakan ya supaya kita tidak cuma isinya pikiran perasaan kehendak kita manusia ini gitu. Ya kita harus mengisi jiwa kita itu dengan firman Tuhan teman-teman. Waktu jiwa kita sudah terisi firman Tuhan, pikiran perasaan kehendak Tuhan itu ada di dalam firman Tuhan. Berarti sudah transfer ke dalam pikiran perasaan kehendak kita kalau kita menguasai firman. Nah tinggal yang tadi dikatakan bagaimana supaya firman itu hidup. Nah firman hidup itu ya harus bisa menghidupkan roh Tuhan teman. Karena kalau roh Tuhan tidak dihidupkan, kita tidak pernah akan mengerti ya firman Tuhan itu yang mana. Nah untuk bisa mengatakan firman yang mana itu ya kembali lagi roh Tuhan yang akan mampu membuat kita mengerti firman yang mana gitu. Yang dengan kejadian peristiwa ini, dengan kejadian ini, dengan permasalahan ini, ya firman mana yang terkait gitu. Nah untuk melakukan firman Tuhan itu ya kembali lagi juga butuh roh Tuhan untuk mampu melakukan firman Tuhan gitu. Karena waktu kita melakukan firman itu butuh kemampuan itu untuk apa? Untuk bisa berani melakukan firman Tuhan itu ya kembali lagi keberanian melakukan firman itu ya butuh iman teman. Iman itu akan lahir dari kedalaman pengenalan firman Tuhan dan dengan banyaknya kita berani melakukan firman Tuhan, akhirnya iman kita terasa naik terus teman-teman. Nah ini yang dibutuhkan gitu, yang dibutuhkan itu seperti ini. Nah firman tadi katakan ya kalaupun kita ngomong kasarnya ada iman gitu, iman yang besar sekali gitu, seperti contohnya Nabi Abraham gitu. Meskipun guidance firmannya waktu zamannya Nabi Abraham nggak nyanding setiap saat gitu. Beda dengan kita, kalau kita kan istilahnya kitab sucinya sudah tersedia, Alkitabnya Nasrani dan Al-Qurannya Muslim kan sudah tersedia di kita, mereka sudah siap setiap saat gitu. Tapi waktu zamannya Nabi Abraham kan tidak teman-teman. Nah cuman kembali lagi ya Tuhan membenarkan Abraham itu bukan dari firman-firmannya gitu, tapi lebih nonjol dari imannya. Dari sisi iman Abraham itu yang menuntun Abraham masuk ke dalam hukum yang Tuhan kehendaki, kebenaran yang Tuhan kehendaki, yaitu keselamatan akhirat itu teman-teman. Tuhan adalah roh dan manusia adalah tubuh dan jiwa serta roh gitu. Jadi kalau bicara Tuhan pribadi ya tidak ada tubuh dan jiwanya teman-teman. Yang namanya Tuhan pribadi itu, Tuhan Allah itu ya basicnya ada roh teman-teman. Jadi kalau Tuhan ketemu manusia itu yang dilihat itu yang utama itu roh kitanya, roh manusianya teman. Nah orang-orang yang tadi berkeyakinan atau orang duniawi tadi yang tidak menghidupkan roh, lah bagaimana jadi bisa berkomunikasi dengan Tuhan, karena Tuhan kan bentuknya roh gitu. Jadi tidak nyambung teman-teman. Jadi memang balik lagi kalau kita mau ada hidup kita berkaitan dengan Tuhan ya mau nggak mau teman-teman, bahwa tubuh jiwa donor itu harus dihidupkan semua. Maka jika kita hidupkan roh kita,
maka kita akan lebih berinteraksi dengan Tuhan melalui roh. Ya, bahkan Tuhan dalam menempatkan roh Tuhan ke dalam roh manusia masing-masing gitu. Jadi kembali lagi teman, karena Tuhan itu roh gitu. Ya, apabila kita tidak menghidupkan roh di dalam kita, ya tidak bisa berinteraksi dengan Tuhan teman. Sulit sekali. Makanya manusia itu kadang-kadang menganggap berkeyakinan bahwa percaya Tuhan, ya bahwa yang namanya mengenal firman Tuhan. Tapi ya cuman begitu-begitu aja, dari keyakinan aja teman. Kenapa? Karena tidak ada interaksi kehidupan yang nyata bersama Tuhan gitu, dalam keseharian hidup di dunia ini gitu. Nah, sedangkan kalau kita yang menghidupkan roh Tuhan, kita akan berasa bahwa setiap saat itu kita bisa berinteraksi dengan Tuhan gitu. Lewat mana? Lewat roh Tuhan. Nah, roh Tuhan itu yang dikatakan gitu, turut bekerja dalam segala sesuatu selama kita mengenal, menguasai firman Tuhan. Kita mengenal dan mengerti firman Tuhan, teman. Jadi kalau yang tadi saya ulang lagi gitu, kalau kita tidak mengenal mengerti firman Tuhan, roh Tuhan hidup, itu juga jadi susah gitu. Bagaimana roh Tuhan bisa menunjukkan kita yang benar yang salah gitu. Nah, sebaliknya sama teman. Apabila kita menguasai firman Tuhan tanpa menghidupkan roh Tuhan, nanti tidak jauh dengan orang-orang ahli Taurat dan kaum Farisi yang bicara cuma teori firman aja, yang dibahas itu bolak-balik ya teori firman gitu. Padahal maksud Tuhan adanya firman itu kan bukan dibahas untuk teori firmannya, tapi dibahas untuk ya bagaimana kita bisa maksimal gitu melakukan firman yang Tuhan tugaskan kepada kita masing-masing itu, teman-teman. Agar manusia dapat hidup sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan untuk mendapatkan keselamatan akhirat, maka Tuhan memberikan firman sebagai tuntunan jiwa manusia agar masuk dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Nah, ini tadi sudah pertegas bahwa ya agar manusia dapat hidup sesuai dengan rancangan kehendak Tuhan, ya untuk dapat keselamatan akhirat, maka Tuhan memberikan firman-Nya gitu. Ya, firman gitu. Jadi kembali lagi, kalau tanpa ada firman tidak mungkin teman-teman. Tidak mungkin orang bisa mengerti ya apa sih gitu. Ya, perintah peraturan Tuhan, apa sih janji Tuhan, apa sih rancangan kehendak Tuhan gitu. Tanpa dasar firman tidak mungkin bisa tahu, teman-teman. Jadi kembali lagi, firman itu perlu sekali, teman-teman. Tapi kalau firman itu tidak sepadan dengan menghidupkan roh Tuhan, firman itu juga akhirnya di teori, teman-teman. Ya ini yang repot gitu. Banyak orang yang cuman bicara mengenal firman itu dari teori-teori firman saja gitu. Jadi dari tahun ke tahun itu hanya membahas teori saja. Ya cuman menurut si A, menurut si B, menurut firman, menurut tokoh ini, tokoh di dalam kitab suci itu gitu. Dia cuma bicara itu saja gitu. Tidak bicara bahwa firman itu kan mestinya kan hidup di dalam kita gitu. Kita itu kan mesti mengalami firman, teman. Kalau kita tidak mengalami firman, ya berarti berarti roh Tuhan tidak hidup di dalam kita. Ya, yang pengen Tuhan inginkan itu adalah bagaimana supaya kita mengalami firman gitu. Nah, untuk bisa mengalami firman, ya kita harus bisa melakukan firman Tuhan, teman. Untuk bisa melakukan firman Tuhan, balik lagi harus mengenal dan mengerti firman Tuhan. Untuk bisa mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, butuh ada roh Tuhan yang hidupkan. Jadi muter-muter ya seperti itu, teman-teman. Nah, setelah kita bisa terkait semua, nanti ya itu ya melalui peristiwa kejadian dan permasalahan itu, ya Tuhan hidup di dalam kita. Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kita, itu ya seperti itu maksudnya, teman-teman. Jadi lewat cross check, lewat parameter firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan di cross check dengan peristiwa kejadian dan permasalahan yang timbul. Nah, di situ kita akan tahu bahwa oh, kita sedang mengalami firman yang ini loh. Oh, kita sudah bisa mampu melakukan firman yang ini loh. Baru akan ketahuan di situ, teman-teman. Jadi kembali lagi, ya memang firman itu harus dihidupkan, teman-teman. Baru yang namanya kita istilahnya Tuhan turut bekerja dalam segala hal di dalam hidup kita itu terjadi, teman-teman. Dan kalau sampai itu terjadi, ya kita kemungkinan besar bisa masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan, yaitu keselamatan akhirat. Bahkan kalau memang Tuhan memberikan kita privilege untuk bisa sukses duniawi, ya kenapa tidak gitu, gampang-gampang aja. Karena kitab suci di kitab Matius pasal 6 ayat 33 yang menjanjikan itu, ya dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Setelah kita mengerti melakukan jadi mencari pribadi Tuhan, mengenal, mengerti dan melakukan perintah peraturan pribadi Tuhan
dan juga firman-Nya gitu. Ya otomatis ya kita berarti sudah masuk ke dalam kategori carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya gitu. Nah tinggal sisanya kan urusan tambahannya gitu. Tambahannya itu ya istilahnya itu privilege-nya Tuhan untuk terhadap kita. Dan Tuhan yang tahu persis teman-teman bahwa seberapa banyak kita bisa diberikan kelimpahan gitu atau sukses duniawi itu ya itu Tuhan yang tahu. Karena kalau misalnya kita kebablasan juga terlalu banyak menerima kelimpahan kita yang nggak siap, malah kita jadi kembali jadi orang dunia lagi teman-teman. Nah itu kan yang Tuhan nggak mau gitu. Jadi ya cuman kalau menurut saya yang saya pernah sharingkan juga yang namanya apa ya, yang namanya kelimpahan di dalam Tuhan itu gitu. Yang dalam pengertian saya itu ya kelimpahan dalam Tuhan itu adalah ya kecukupan teman-teman. Kecukupan. Kenapa kecukupan? Karena kita sudah tidak bisa memanfaatkan apa ya? Memanfaatkan perbuatan-perbuatan yang di luar Tuhan inginkan gitu. Kita udah nggak bisa teman. Jadi akhirnya ya kita hidup hanya dasarnya sesuai keperluan saja gitu. Ya sesuai keperluan yang Tuhan perintah peraturkan gitu. Akhirnya kita sudah jauh dari keinginan-keinginan orang dunia yang ingin berlimpah-limpah karena ingin misalnya memuaskan nafsu-nafsu duniawi gitu. Ya bagaimana untuk menjadi orang yang terkaya, bagaimana menjadi orang terkenal gitu. Ya kita sudah kehilangan seperti itu teman-teman. Makanya tadi saya katakan kalau sampai kita sudah dibentuk Tuhan kehilangan seperti itu gitu, kehilangan rasa bagaimana ingin menjadi yang kaya, bagaimana menjadi yang terkenal, bagaimana untuk dapat memenuhi semua nafsu-nafsu duniawi yang kita inginkan gitu. Nah setelah kita bisa melepaskan itu, bisa meninggalkan itu teman-teman, Tuhan legowo gitu, gampangnya kalau bahasa manusianya legowo gitu, dengan memberikan ya kelimpahan kepada kita dengan batas-batas yang kita perlukan. Nah umumnya sih teman-teman, kalau yang buat kita pribadinya yang tadi dikatakan karena pengenalan kita sudah lebih dalam akan kebenaran firman Tuhan, akhirnya kita tidak bisa hidup berlimpah seperti orang dunia teman-teman. Ya kita cuma hidup ya sesuai keperluan itu. Nah mungkin sisanya itu ya kita bagaimana menjadi alat Tuhan gitu. Ya menjadi alat Tuhan, karena Tuhan menghendaki kan cuma dua teman-teman. Kalau di pengertian saya itu cuma dua gitu. Satu, Tuhan pengen kita selamat, kita pribadi selamat. Ya dengan melakukan firman Tuhan berarti kita mendapatkan keselamatan gitu. Nah tapi Tuhan juga akan memberikan yang lebih gitu, tantangan yang lebih itu apabila kita bisa mengajarkan teman-teman, mengajarkan firman Tuhan gitu. Kalau mengajar firman Tuhan ya seolah-olah Tuhan bilang ya nanti posisi kita bukan cuma sebagai warga di dalam kerajaan sorga, tapi kita jadi tim di kerajaan sorga bersama dengan Tuhan. Itu bonusnya teman-teman di alam akhirat gitu, bukan yang sekarang di dunia ini. Bonusnya itu adalah posisi gitu, posisi kita di dalam tim kerajaannya Tuhan di dalam surga. Nah di dalam tim itu juga kan ada susunan lagi teman-teman, ada tingkatan lagi. Semakin banyak kita bisa melakukan dan mengajarkan firman, ya logikanya gitu, rasionalnya ya posisi kita akan makin tinggi teman-teman. Itu bonusnya. Nah tapi sebenarnya selain untuk kita dapatkan bonus itu, Tuhan yang kedua ingin bagaimana melalui kita ya kita menjadi alat keselamatan bagi sesama kita teman-teman. Jadi kalau kita urut teman-teman dari sisi Tuhan, Tuhan itu cuma pengen dua teman-teman. Bagaimana Tuhan pengen kita selamat gitu ya, bagaimana kita hidup berkeselamatan akhirat, jangan sampai cuma gara-gara kesusahan duniawi di alam yang fana ini, yang sementara ini, kita akhirnya tidak mendapatkan keselamatan akhirat. Nah Tuhan pengen kita itu berkeselamatan akhirat teman-teman. Dan yang kedua, Tuhan pengen sesama kita juga sama teman-teman. Bagaimana melalui kita menjadi alat Tuhan untuk bisa juga mendapatkan keselamatan. Si sesama ini mendapatkan keselamatan gitu. Jadi kalau kita gabung di pengertian saya, kalau kita gabungkan dua itu, apa sih yang Tuhan mau untuk pribadi Tuhan? Hampir nggak ada teman-teman, nggak ada. Jadi Tuhan itu sebenarnya cuma tujuannya bagaimana ya menyelamatkan kita dan sesama kita untuk bisa hidup bersama Tuhan di dalam akhirat, di dalam sorga itu teman-teman. Nah tinggal ya posisi aja gitu ya, kita
kalau yang melakukan firman Tuhan ya cuman seperti warga sorga gitu. Tapi kalau kita bicara yang mengajarkan firman Tuhan gitu, ya bisa masuk ke dalam tim kerajaan sorganya. Cuman itu aja teman yang membedakan itu. Nah tinggalkan apa sih yang bicara mengajarkan ini gitu. Kalau mengajarkan itu kan kembali ke talenta kita di dunia ini teman-teman. Kalau misalnya kita-kita yang pengusaha dan orang karir, kan bukan mentor rohani talentanya gitu. Ya berarti kita mengajarkan firman Tuhan itu dalam bentuk bagaimana memberitakan, menyaksikan gitu. Menyaksikan kebenaran firman Tuhan yang kita alami dalam hidup kita gitu. Bersama Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan teman-teman. Cross checknya begitu gitu. Nah ini yang kita mesti saksikan gitu kepada sesama kita supaya sesama kita jadi tahu bahwa Tuhan, keberadaan Tuhan itu ada dan nyata, dan mereka tahu bahwa untuk bisa mencapai rancangan kehendak Tuhan dalam arti kata target keselamatan akhirat itu ya harus melalui ya bagaimana mengenal firman Tuhan teman. Tidak bisa tidak, harus mengenal firman Tuhan, harus mengerti firman Tuhan, harus melakukan firman Tuhan. Nah itu harus tahu gitu. Nah untuk bisa itu semua harus bisa mengenal firman Tuhan dan harus bisa menghidupkan roh Tuhan. Jadi puter-puternya seperti itu teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang memang punya talentanya menjadi mentor rohani, ya mungkin beda dengan kita yang di pengusaha atau di karir yang di marketplace atau di dunia sekuler. Ya orang-orang yang punya talenta mentor rohani, ya Tuhan minta ya mengajar kita-kita gitu. Kita-kita yang bukan mentor rohani, ya urusan firman Tuhan benar. Ya itu mengajarkan loh, mengajarkan bagaimana cerita mengajarkan firman-firman, apalagi firman kan banyak sekali gitu. Jadi harus ada pendalaman firman itu. Tapi cukup di situ teman-teman. Adapun kalau kita bicara melakukan firman Tuhan, kan bukan dengan tugasnya mentor rohani teman-teman. Mentor rohani kita ketemu hari apa sih gitu. Ya mungkin kalau buat Nasrani ketemu hari Minggu gitu. Ya kalau misalnya untuk Muslim ketemu hari Jumat gitu. Atau mungkin yang agama lain mungkin ada pertengahan bulan, ada awal bulan. Paling cuma begitu aja teman-teman. Lah, sedangkan kita butuh dengan Tuhan itu bukan cuma seminggu sekali atau sebulan 2 kali gitu. Kita butuh setiap detik gitu. Kita ini butuh Tuhan itu setiap detik. Ya berarti satu-satunya jalan ya kita harus bisa ya melakukan firman Tuhan itu bersama roh Tuhan teman. Bukan dengan mentor rohani. Tapi banyak orang salah kaprah ya pengen coba melakukan firman Tuhan itu dengan terus-terusan narik mentor rohaninya. Ya percuma teman. Mentor rohani itu tugas itu bagaimana mengajarkan kita seminggu sekali ya atau mungkin sebulan 2 kali. Mungkin kalau yang saya tahu misalnya agama Buddha atau agama yang masih pegang wihara apa tentengan gitu ya. Itu kalau nggak salah kan masih ada tanggal 1 sampai tanggal 15 katanya tanggal hitungan Cina gitu, hitung Tiongkok gitu. Ya seperti itu. Berarti kan cuman ada sebulan 2 kali teman. Nah itu kalau itu begitu. Tapi kalau Nasrani kan yang saya tahu kan 4 kali teman-teman. Yang namanya Muslim juga sama. Ya hari Jumat 4 kali juga. Kalau Nasrani hari Minggu, kalau Muslim 4 kali tapi hari Jumat gitu. Nah cuman kan kembali lagi 4 sebulan 2 atau 4 kali itu kan rasanya kurang teman-teman. Untuk bisa melakukan firman harus cuman sekedar ketemu mentor rohani 2 kali dalam sebulan atau 4 kali dalam sebulan, nggak cukup. Jadi yang namanya ketemu mentor rohani tugasnya ya hanya untuk bagaimana menambahkan firman-firman aja teman untuk hidup kita. Adapun mempraktekkan firmannya ya melakukan firmannya ya kita pribadi gitu. Kita pribadi dengan roh Tuhan tadi teman, dengan firman Tuhan dan roh Tuhan tadi. Mudah-mudahan teman-teman bisa nangkep teman-teman maksud sharing pagi ini. Jadi makanya saya kasih judul manusia jika hanya hidupkan tubuh dan jiwa tanpa menghidupkan unsur roh dan firman Tuhan dan roh Tuhan itu. Kalau tambahin lagi ya akan tersandung teman, akan tersesat. Oke teman-teman, see you, bye bye.